Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita ke sekolah terlebih dahulu kita sarapan dulu ya, biar tubuh kita kuat sehingga dapat menerima materi dengan cermat. Baik, Pak. Baik. Di sini sebelum Bapak Kakak memulai pembelajaran terlebih dahulu, kita melaksanakan berdoa dulu. Untuk itu Bapak memimpin doa. Baik, kita memulai pembelajaran dan berdoa. Oke, baik. Nah, di sini sudah ada yang tahu materi apa yang kakak akan ajarkan pada hari ini? Belum, Pak. Oke, baik. Jadi adik-adik semua belum tahu materi apa yang Bapak akan ajarkan pada hari ini. Jadi materinya yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersembunyi-sembunyi dan terbuka. Nah, di sini sudah ada yang tahu bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu secara sembunyi dan secara terbuka. Sudah ada yang tahu belum? Belum, Pak. Oke. Jadi Bapak akan menjelaskan bagaimana itu dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka dan secara tertutup. Nah, yang pertama itu dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut dengan Syria. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi juga ini adalah dakwah cara Nabi Muhammad SAW berdakwah, cara menyampaikan ajaran Islam secara diam-diam, yaitu dengan itu menyampaikan kepada orang-orang terdekat dan orang yang diyakini dapat menerima kebenaran. Dakwah ini dapat dilakukan tanpa mengetahui masyarakat luas atau secara umum. Dakwah ini dapat dia ini tersembunyi-sembunyi, sehingga Nabi Muhammad berdakwah itu sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam supaya tidak ditahu masyarakat umum. Nah, kemudian dakwah ini Nabi Muhammad SAW berdakwah selama sekitar 3 tahun setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu siapa tahu yang menerima Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di mana? Ada yang tahu? Di Gua Hira, Pak. Oke, baik. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama itu di Gua Hira, tempat yang sering digunakan untuk dakwah adalah rumah Al-Quran, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang menjadi pusat pembinaan umat Islam pertama. Nah, kemudian dakwah secara terbuka atau jahriyah. Nah, dakwah secara terbuka adalah di mana cara penyampaian ajaran Islam secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang namanya cara penyampaian secara tertutup. Nah, di sini itu secara penyampaiannya itu baik di keluarga, kaum Quraisy maupun penduduk Mekah secara umum. Nah, pada fase ini Nabi Muhammad SAW tidak lagi menyembunyikan ajaran Islam, meskipun menghadapi banyak risiko dan tantangan. Nah, itu secara terbuka. Kemudian
Adapun alasan Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu ada beberapa alasan penting mengapa Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu dengan kondisi masyarakat Mekah sangat keras. Masyarakat Mekah ini masyarakat Mekah pada saat itu menganut kepercayaan penyembah berhala dan sangat fanatik terhadap tradisi nenek moyang. Jumlah Islam masih sangat sedikit pada saat itu, pada saat awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Pengikut Islam hanya beberapa orang, sehingga belum memiliki kekuatan untuk menghadapi tekanan-tekanan, sehingga melindungi keselamatan Nabi dan para sahabat. Nah, kemudian itu ada dakwah terbuka secara awal dapat menimbulkan kekerasan dan ancaman serius. Seperti pembinaan akidah secara mendalam. Nabi ingin menanamkan keimanan yang kuat kepada para sahabat awal agar menjadi umat yang kokoh dan siap menghadapi ujian. Nah, terus kemudian di sini ada tokoh-tokoh yang pertama kali menerima ajaran Islam. Orang yang pertama masuk Islam disebut juga biasa itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama yang menerima, atau yang orang-orang yang pertama masuk Islam. Pertama itu adalah Khadijah bin Khuwailid. Beliau ini adalah istri Nabi Muhammad SAW dan orang pertama yang beriman. Ia memberikan dukungan moral dan materi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, yaitu yang biasa kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin yang keempat, atau Ali bin Abi Thalib. Yaitu dimana itu keponakan Nabi Muhammad SAW yang masuk pada saat masih muda. Terus ada Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat Nabi Muhammad SAW yang setia mendampingi beliau pada saat di mana saja. Terus terakhir ada itu Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabat dekat Nabi yang sangat berperan dalam menyebarkan Islam. Tidak hanya itu, tapi masih banyak yang para sahabat-sahabat lain, seperti contoh Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dengan Abdurrahman bin Auf. Itu tokoh-tokoh yang pertama kali menerima ajaran Islam. Terus di sini proses dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka. Dakwah terbuka dimulai setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah dalam Quran surah Asy-Syura ayat 214 yang memerintahkan Nabi untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekat. Nah, adapun tahapan dakwah terbuka yaitu mengumpulkan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, yaitu Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagian besar menolak. Dakwah di Bukit Safa. Kemudian dakwah di Bukit Safa ini Nabi Muhammad SAW memanggil masyarakat Makkah dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Terus ada dakwah di tempat umum, yaitu di mana Nabi Muhammad SAW berdakwah di pasar sekitar Ka'bah dan pertemuan masyarakat. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW berisi dakwanya yaitu tentang mengajak menyembah Allah yang Maha Esa, dan yang kedua melarang berbuat syirik, dan yang ketiga menanamkan akhlak yang mulia.
Nah, itu dari proses dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka, secara sembunyi-sembunyi. Yang kemudian itu tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam dakwah terbuka. Nah, dalam dakwah terbuka Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai tantangan berat, antara lain yaitu banyak penolakan keras dari kaum Quraisy. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh, sehingga mereka tidak mau menganut ajaran-ajaran Islam. Kedua itu ada ejekan atau dan hinaan. Nabi di mana pada saat itu Nabi dituduh sebagai pesyrik, dukun, dan orang gila. Terus yang ketiga itu penyiksaan terhadap para sahabat, di mana sahabat yang lemah secara ekonomi disiksa seperti Bilal bin Rabah. Ya, itu 3 contoh tantangan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah secara terbuka. Terus ada yang namanya sikap meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini perjuangan Nabi Muhammad SAW dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dengan yang pertama itu harus sabar dan pantang menyerah saat menghadapi masalah. Di mana pada saat Rasulullah SAW beliau itu sangat sabar dan sangat pantang menyerah ketika beliau melakukan perjuangan dakwahnya dia itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada berani berkata benar meskipun sulit. Terus ada tetap berakhlak baik kepada siapapun, istiqomah dan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat atau keyakinan. Menolong sesama dan bersikap jujur serta amanah. Berapa menit? Oke, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan pada adik-adik sekalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh adik-adik semua. Amin. Amin. Nah, ya baik, mungkin ada yang belum paham atau belum dimengerti, silakan bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bapak. Sudah mengerti, Pak? Oke, jadi sudah pada mengerti dan sudah paham semuanya. Baik, mungkin kita mengakhiri materi kita saja pada hari ini. Untuk itu, Bapak ucapkan terima kasih kepada semua adik-adik. Minta maaf kalau ada salah kata. Jadi Bapak ucapkan wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.